Shalom, ketemu lagi di program Rema pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing tentang satu formasi yang biasa diterapkan di bangsa Israel ketika mereka dipimpin Tuhan oleh tiang awan dan tiang api di padang gurun. Kalau saudara perhatikan, ketika bangsa Israel ini berangkat dari satu titik ke titik yang lain, maka imam Lewi, suku Lewi, pembawa tabut Tuhan, itu berada di depan, di dekat tiang awan dan tiang api. Jadi kemanapun tiang awan, tiang api ini bergerak, mereka hanya nurut saja. Sedangkan yang membedakan adalah suku Lewi dengan suku yang lain adalah suku yang lain ini berada jaraknya sekitar kurang lebih 2000 hasta jaraknya dari suku Lewi pembawa tabut dan juga tiang awan, tiang api. Jadi mereka mengambil jarak yang sangat jauh. Apa yang kita bisa pelajari? Kita pelajari begini. Hal pertama, Tuhan mengajari kita untuk kita melihat Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita itu mengambil jarak. Belajar untuk menjauh sedikit. Supaya apa? Supaya saudara bisa melihat dengan jelas Tuhan itu bergerak kemana. Karena kalau semakin dekat Anda akan semakin bingung. Tapi kalau semakin Anda mengambil jarak, ini bukan ngomong kedekatan dengan Tuhan, tidak. Mengambil jarak dalam artian gini, Anda ini melihat arahnya Tuhan kemana, jadi Anda bisa prepare. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu ada seorang yang mengatakan kepada saya, kedekatan itu kadang membuat kita ngelama, dan memang betul. Misalnya gini, anak saya dengan saya, ya karena dia dekat dengan saya, dia anak saya, akhirnya kadang tanda kutip dia menabrak semua aturan dan etika. Karena apa? Merasa dekat. Tapi beda dengan orang yang misalnya pelayanan hamba Tuhan, ketemu saya, ya mereka sopan. Mereka mengambil jarak. Kenapa? Orang yang mengambil jarak dia bisa menghormati orang lain. Tapi orang yang semakin dekat itu kadang malah ngelama, kurang ajar, omongannya tidak karu-karuan. Dan itu terjadi di semua dunia apapun. Jadi pelajaran pertama kenapa suku-suku yang lain harus mengambil jarak adalah agar mereka mengerti Tuhan mau arahnya kemana. Yang kedua, kita belajar dari suku Lewinya sendiri. Suku Lewi tidak pernah tahu Tuhan mau belok ke kanan atau belok ke kiri. Yang mereka tahu cuma satu, mereka angkat tabut. Dalam hidup ini, belajar untuk mengerjakan yang harus kamu kerjakan, bukan yang orang lain kerjakan. Kadang saya lihat banyak anak Tuhan tuh iri kalau lihat sesamanya diberkati Tuhan, sesamanya bersaksi. Itu bukannya ikut senang tapi malah susah, malah serik, malah iri. Saya heran. Ada orang lain yang ikut persekutuan diberkati, itu orang gerejanya bisa marah-marah sendiri kayak orang kesurupan gitu. Tapi kita belajar dalam hidup ini kayak Imam Lewi, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dia iri dengan suku-suku yang lain yang ada di belakang. Yang dia tahu adalah dia bawa tabut dan dia ikut awan dan tiang api kemanapun dia pergi. Dalam hidup ini, dalam pelayanan, jangan pernah lihat orang lain, ya. Belajar untuk melakukan dengan baik pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan dengan baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari suku Lewi yang membawa tabut ini karena jaraknya 2000 hasta, saudara bisa bayangkan ya. Kalau misalnya di depan ada pasukan musuh, kira-kira Imam Lewi ini bisa lari atau tidak? Jawaban saya cuma satu, tidak bisa lari. Kenapa? Dan tidak bisa perang. Imam Lewi ini kan tidak pernah ngangkat senjata. Kalau misalnya jaraknya dia 2000 meter jauh begitu, lah kita suku-suku yang lain kan bisa lihat toh, itu yang di depan Imam Lewi dihajar oleh musuh, ayo kita balik, kita lari duluan. Bisa. Yang barisan belakang itu setelah imam Lewi itu ya mereka bisa lari, gampang, yaitu melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan yang di depan? Kita belajar apa? Pengorbanan. Yang diserang duluan apa? Ya yang depan toh pasti. Tabut Tuhan itu, yang membawa tabut itu diserang habis-habisan pasti. Karena dia maju duluan. Tapi dari situ saya belajar, Imam Lewi melakukan tugasnya. Kenapa? Dia percaya ada perlindungan Tuhan. Ketika dia mengikuti tiang awan dan tiang api, dia selamat. Begitu dia keluar jalur, begitu dia mengerjakan apa yang tidak Tuhan lakukan dalam hidupnya, berantakan hidupnya, tidak ada perlindungan Tuhan. Nah sama dalam hidup kita. Kadang kita ini
kayak istilahnya gini, kereta api yang keluar jalur rel, ya akhirnya guling, ya toh, hidup kita berantakan. Kenapa? Ya karena kita keluar jalur. Tuhan sudah sediakan jalurnya, ikut aku, ya toh, tapi kita tidak mau ikut Tuhan, akhirnya hidup kita berantakan, lalu kita nyalahkan Tuhan. Itu kan yang sering terjadi. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar untuk apa? Untuk ikut Tuhan, untuk belajar berani. Berani apa? Berani melangkah, berani percaya. Imam Lewi barisan paling depan loh, dan jaraknya 2000 meter loh. Kalau Imam Lewi diserang pasukan musuh, ya yang barisan jarak 2000 meter masih ada kesempatan untuk lari kan, atau untuk siap-siap. Karena mereka itu diperlengkapi dengan senjata, bisa berperang. Sedangkan Imam Lewi tidak bisa. Dia hanya melayani Tuhan di bait suci, tidak dilatih untuk berperang. Tidak, istilahnya tangannya itu tidak ada darah sama sekali, tidak pernah perang. Mereka full time. Tapi kita belajar, Imam Lewi ini adalah orang yang paling percaya kepada Tuhan, suku paling percaya menurut saya. Kenapa? Bayangkan dia ada di depan, pembuka jalan. Pembuka jalan itu seperti kelinci percobaan itu loh. Kalau ada apa-apa nyoba obatnya dulu, ya kalau keracunan ya dia yang keracunan dulu. Kenapa? Karena dia bagian paling depan, dia nyoba duluan. Dia memasuki area-area yang dia sendiri tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia harus ikut tiang awan atau tiang api. Tapi dia belajar percaya pada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Makanya saya heran kalau ada orang yang sudah sekian puluhan tahun pelayanan, doakan orang, pelayanan ini, pelayanan itu, tapi masih saja gampang kecewa, masih saja mecocong, masih saja istilahnya tidak setulus hati gitu untuk melayani Tuhan. Masih lihat cari nama ini, cari penghormatan orang lain. Saya sampai heran, kamu tidak pernah belajar percaya ya sama Tuhan gitu. Bahkan pengalaman hidupnya luar biasa pun kadang masih tidak percaya sama Tuhan. Saya sampai heran. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini. Saya masih muda, tetapi ketika saya menghadapi persoalan, saya malah tinggal tidur. Saya tidak terlalu pikir. Kalau ada persoalan, saya malah bisa tidur nyenyak. Kenapa? Ya karena saya tidak pernah mikir kok. Yang mikir kan Tuhan. Saya menempatkan diri saya, yaitu tadi belajar kayak orang-orang Lewi, imam-imam Lewi itu, yang mereka bawa tabut di depan. Ya mereka tidak ngerti kemanapun mereka pergi, tidak ngerti. Wong ditanya mungkin 2000 meter, suku yang lain tanya, "Weh, habis ini belok mana?" Yus gak ngerti, pokoknya melok wae. Wong aku juga tidak ngerti. Ya toh, rumus paling tinggi ikut Tuhan katanya Pendeta Dr. Hani Setiawan MBA adalah ora roh. Itu rumus paling tinggi. Ikut Tuhan, tidak tahu dan melakukan apa yang Tuhan mau, selesai. Gitu? Orang lain meneliti pergerakan kita, kita yang diteliti aja tidak ngerti kok. Ya toh? Betul enggak? Kadang orang tuh bingung dengan pelayanan-pelayanan kita di Banjir Rezeki. Kok iso? Ketika mereka masuk di Banjir Rezeki, mereka sama-sama bingung dengan kita. Kok iso? Ya podo. Saya juga tanya sama mereka. Yuk kita bingung kok iso. Kita loh dalam 2 tahun itu sudah punya banyak pelayanan sosial yang luar biasa. Orang selalu tanya dananya dari mana, sumbangannya dari mana, supportnya dari mana. Kita semua termasuk saya juga bertanya-tanya. Bahkan kita sendiri yang ngelakoni aja bilang nggak tahu, apalagi orang lain ya toh yang di luar kita. Ya kita sama-sama heran dengan tangan Tuhan. Nggak pernah minta terus tiba-tiba orang ngasih, berarti terus kita lakukan gitu aja, kita salurkan, diberkati kita salurkan, sudah, that's it, nggak ada yang lain. Artinya apa? Ya dalam hidup ini kita belajar untuk nggak tanya sama Tuhan, belajar percaya, jalan aja sudah. Nggak usah tanya ini kenapa, nanti gimana, nanti dapatnya apa, nggak perlu. Anda ikut Tuhan itu nggak perlu tanya, Anda pasti dipelihara Tuhan. Ikuti saja tiang awan, tiang api kemana pergi. Sudah, itu tugas kita. Simple kan? Begitu saudara lakukan itu, maka engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu menyertai kita. Dan orang lain pun juga akan terheran-heran, kok bisa ya? Wong kita yang di dalam aja juga bertanya-tanya kok bisa gitu. Kok bisa Tuhan pertemukan dengan nabi-nabi di luar negeri? Saya juga tanya, kok bisa? Saya enggak kenal. Mereka sendiri yang datang kok, ya toh? Maksud mereka sendiri yang datang kita tolak, ya enggak no. Berkat Tuhan kok ditolak. Betul enggak? Tapi kita belajar untuk apa?
belajar untuk percaya dan mempercayai Tuhan. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita semua. Jadi itu aja Rema Tuhan pada pagi hari ini. Ayo belajar dari Imam Lewi dan juga bangsa Israel. Ambil jarak. Kalau engkau tidak ngerti rencana Tuhan dari dekat, ambil jarak rodok jauh supaya Anda bisa mengerti. Oh, Tuhan maunya seperti ini. Oh, Tuhan geraknya seperti ini. Anda akan melihat keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.